Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, bincang santai Ulun Lampung sore ini kedatangan tamu yang sangat fenomenal. Tokoh perempuan dari Lampung, tokoh politik perempuan, tapi bukan dari partai politik rasanya ya. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Tabi pun. Tabi pun, Fathihatul Khairiyah. Selamat sore Mbak Khair. Selamat sore. Ini namanya unik. Nggak juga sih. Artinya? Lengkapnya ya, Fathihatul Khairiyah. Kalau kata orang tua saya ini pembuka kebaikan. Karena kebetulan saya itu 4 bersaudara dan saya satu-satunya perempuan di keluarga saya. Jadi kalau bisa diartikan ya pembuka kebaikan, bisa juga sebuah kebebasan yang baik gitu, kemerdekaan yang bagus gitu. Kalau harfiahnya Fatih pembuka, ya, Khair lebih baik gitu, semacam itu aja. Iya, semacam itulah. Dan panggilannya apa biasanya? Karena yang paling nyaman lah. Yang paling nyaman Kak di Lampung ini teman-teman termasuk juga panggilan saya dari kecil Khair. Cuman di beberapa teman-teman yang baru ya, karena banyak juga yang dari non muslim gitu, agak sulit gitu menyebut Khair gitu, atau teman-teman wartawan misalnya. Iya, banyak yang manggil Fatihah gitu, Tika gitu. Jadi karena di Lampung ya Khair aja lah. Terus kalau di sosial media di Ajeng? Ya di Ajeng itu lebih pada karena saya perempuan Jawa. Saya orang Lampung, keturunan Jawa. Gitu. Jadi di Ajeng itu ya panggilan biar lebih manis aja lah gitu sebagai perempuan. Karena kan yang mengisi sendiri tuh, bukan diisikan bukan. Ya, suami atau waktu itu masih pacar, bukan? Iya. Artinya dalam tanda kutip minta dipanggil. Enggak juga. Kenapa nulis di Ajeng? Karena ini saya kadang suka baca-baca puisi ya, juga saya suka sastra, tapi saya tidak bisa membuat karya gitu, tapi saya menikmati gitu. Jadi perempuan Jawa itu menurut saya unik ya gitu, berani tapi dia tetap santun gitu. Jadi di Ajeng itu lebih pada saya, karena saya cukup lama jones ya. Saya cukup lama itu, bertahun-tahun, dan itu kira-kira saya di tahun 2013 lah saya menyematkan di Ajeng di Facebook saya ya, di medsos itu di Masih Ajeng. jones waktu itu. Iya, masih jones waktu itu. Di Ajeng Fatihah miliknya, saya waktu itu menamakan itu karena ya saking jonesnya, dan memang saya memang miliknya gitu ya, milik Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi lebih pada faktor itu aja, biar agak manis lah, karena nggak ada manggil-manggil di Ajeng, jadi saya kasih aja sendiri. Atau di rumah mungkin? Panggilan sayang? Enggak. Apa kalau di rumah manggil? Kalau di rumah Khair gitu panggilannya. Ya kalau di rumah itu Nduk lah ya, kalau orang Jawa itu kan panggilnya Nduk. Mbak Khair ini kan sebagai salah satu ketua lembaga paling penting kalau lagi ada demokrasi. Orang asumsinya serius gitu, atau publik mengasumsikan pasti orangnya serius gitu. Dan ternyata langsung berdiajeng ini. Apa memang sehari-hari? Enggak lah, saya tidak terlalu justru tidak terlalu formal. Kalau pernah ke kantor Bawaslu gitu ya, pasti bisa merasakan nuansa. Nggak ada yang manggil saya ibu di kantor, karena memang Mbak gitu. Mbak. Karena memang saya tidak, karena dulu memang saya waktu itu masih jomblo ya, waktu saya pertama kali jadi Bawaslu gitu. Terus juga saya masih muda gitu. Terus juga saya tidak ingin ada ini aja, karena saya pengen bekerja di lingkungan yang memang sangat nyaman gitu. Jadi kekeluargaan lah gitu. Iya, jadi lebih tidak ada sekat gitu antara bawahan atasan gitu, tapi lebih pada relasi kerja gitu. Oh ya, ini pekerjaannya bagiannya apa, saya bagiannya apa gitu. Lebih pada faktor itu, dan sampai sejauh ini nyaman gitu, dan tidak ada yang kemudian butuh dihormati gitu, dengan sendirinya atau menghormati dengan cara jadi, yang betul, lebih kita nyaman. Gitu. Jadi mereka juga santai, tapi juga pekerjaan diselesaikan.
Terus Mbak Khair tadi sempat disinggung-singgung soal menyukai sastra. Di catatan kami katanya cukup menyenangi karya-karya Gus Mus. Ya, saya mengagumi beliau ya sebagai sosok kiai yang apa namanya punya banyak karya sastra ya yang Novel, cerpen, ya, puisi. betul. Jadi menyampaikan apa namanya pesan moral itu tidak dengan cara-cara yang konservatif gitu ya, tapi dia punya cara sendiri. Dan saya selain menyukai karya beliau, gitu kan, ya, saya suka karya beliau, juga suka pada saat menyaksikan beliau membacakan sendiri karyanya gitu kan, begitu. Aduh, suaranya itu udah apa ya, suaranya sudah menghipnotis gitu loh, sudah gitu. Mendengarnya aja kita sudah tentrem gitu ya, hati. Ini kasih ke pemirsa di rumah mungkin baca puisi, mungkin ya, puisinya Gus Mus. Saya coba ya, saya coba meskipun 2 bait atau senyamannya Mbak Khair. Ya, saya ada salah satu puisi beliau yang saya suka ya. Ini bagian juga dari apa namanya? Filosofis. Iya, terus juga introspeksi diri ya untuk kita gitu. Kalau kau sibuk, kapan kau sempat? Kalau kau sibuk mencela orang lain saja, kapan kau sempat membuktikan celah-celahnya? Kalau kau sibuk membuktikan celah orang saja, kapan kau sibuk menyadari celahmu sendiri? Kalau kau sibuk bertikai saja, kapan kau sempat merenungi sebab pertikaian? Kalau kau sibuk merenungi sebab pertikaian saja, kapan kau akan menyadari sia-sianya? Itu aja. Kira-kira kalau menurut Mbak Khair apa nih? Puisi ini soal apa ini? Jadi gini. Soal nggak mau ada masalah gitu hidup. Ya, kadang-kadang kita itu apa namanya melakukan sesuatu yang itu tidak bermanfaat ya. Apa namanya, yang tadi misalkan kita seringkali mencela orang gitu. Tapi kapan kemudian menghabiskan konsentrasi, waktu. Kapan kemudian kita menyadari kita ini punya celah juga, dan kapan kemudian kita akan memperbaiki itu kalau kita terus-terus saja meluangkan waktu kita untuk mencela orang lain tanpa kemudian memberikan waktu untuk kita melakukan evaluasi terhadap diri kita. Lebih pada itu, makanya saya suka ini untuk introspeksi aja. Jangan buang-buang waktumu untuk mencela orang lain, untuk menilai orang lain. Padahal sekarang jabatannya ketua badan. Iya. Gimana menilai orang lain, mencela orang lain, mengawasi. Nah itu, makanya ini kan berkaitan dengan tugas saya. Jadi kadang-kadang juga dalam praktek kita menjalankan tugas gitu ya, ada hal-hal yang kemudian tidak nyaman dari yang kita lakukan. Misalkan tidak jarang teman-teman yang kita awasi itu merasa tidak nyaman dengan keberadaan kita. Dianggapnya kemudian kita hanya mencari kesalahan. Tetapi bahwa harus dipahami, kita tidak mengawasi itu tidak melulu mencari kesalahan. Karena filosofi pengawasan itu tidak hanya pada aspek melakukan penindakan atas temuan laporan atau dugaan pelanggaran, tetapi juga bagaimana mencegah adanya pelanggaran, sehingga kita mengawasi, kita kemudian melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif gitu ya, melakukan koordinasi antar lembaga, itu bagian dari upaya pencegahan yang dilakukan. Tahan sebentar Mbak Khair. Oke. Pemirsa, segmen pertama kita bertemu dengan seorang Khairatul Fatikatul Khair ya, dan sudah bicara banyak dan sempat membaca sebuah puisi. Di segmen berikutnya kita masih gali lebih jauh yang mungkin banyak pemirsa belum tahu. Penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Tapi Pun. Tapi Pun, Mbak Khair, segmen pertama puisinya Kiai Haji Mustafa Bisri. Dan dalam catatan kami, secara kultural ataupun mungkin secara kerabat, Mbak Khair punya kedekatan dengan mengistilahkan Gus Durian ya mungkin ya, atau gimana ceritanya Mbak? Ya, saya pernah ya ada mengabdi lah ya di keluarga Gus Dur gitu. Di keluarga Gus Dur dengan siapa waktu itu? Dengan Ibu Aisyah Hamid Baidowi.
Adik ya berarti? Adik kandungnya adik kandung Gus ya? Dur. Jadi adik kandung Gus Dur itu beliau pada saat itu masih menjadi komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Iya. Sebelumnya anggota DPR RI 3 periode, 14 tahun lah beliau jadi anggota DPR RI. Dan Golkar kalau nggak salah ya? Golkar. Unik sekali ya Golkar. Tapi pada saat saya sama beliau sudah tidak di DPR, baru bukan selesai. di legislator lagi. Jadi beliau di komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional di bawah Kementerian Perdagangan waktu itu. Jadi saya menjadi staf khusus beliau, jadi Aspri lah gitu. Jadi mendampingi Aspri beliau. Kalau Aspri itu ngurusin apa sih? Iya, Aspri itu gimana ya? Beliau itu kan perempuan aktivis ya, politisi juga, tapi apa namanya, ningrat gitu ya, dari Trakiai gitu kan? Trakiai yang sangat tinggi kalau di Indonesia. Di Indonesia ya. Dan apa namanya? Kakaknya Presiden RI. Betul, bapaknya Wahid Hasim, kakeknya Hasim As'ari loh. Itu sudah tidak diragukan lagi gitu kan. Beliau tuh punya aktivitas yang seabrek. Selain tugas Aspri untuk, jadi saya membantu beliau melakukan membuat agenda ini ya, apa namanya, beliau sehari-hari. Misalkan setiap hari Kamis tuh beliau ke perusahaan, kan punya perusahaan juga. Nanti setiap hari Selasa itu di yayasan, ada yayasan. Kemudian 3 hari itu beliau di kantor Kementerian Perdagangan. Pejabat publik ya? Ya semacam itulah ya, tapi tidak yang teknis sekali, masih bukan pada aspek menyiapkan apa pakaian apa itu, bukan gitu, tapi lebih pada apa namanya, konsep ya gitu. Misalkan beliau kan ngurusin yayasan nih, yayasan dana bantuan yang ngurusin soal lansia, kemudian beasiswa untuk apa namanya, pelajar-pelajar tidak mampu, khususnya waktu itu di Flores ya, di Kupang. Nah, kemudian juga beliau waktu itu masih menjadi ketua pengajian Al-Hidayah. Golkar. Ketua pusat ya pada saat itu. Jadi banyak masih aktivitas beliau yang itu harus ini apa namanya, saya siapkan gitu. Misalkan beliau jadi narasumber di mana, saya siapkan materinya gitu, makalahnya. Kemudian beliau di usia waktu itu 60 tahun masih kuliah. Oh iya. Jadi saya heran waktu itu, saya kaget gitu ya. Kuliahnya di Universitas Terbuka di Jakarta. Saya tanya, "Ibu masih kuliah?" "Iya." "Kenapa, Bu?" "Saya tidak mau pikun." Jadi beliau itu apa namanya, kan udah usia 60, untuk apa lagi gitu kan kuliah, tapi beliau tidak punya keluarga. Iya, tapi beliau tidak mau apa namanya, berhenti aktivitas gitu. Jadi masih ingin berpikir, masih terus apa namanya. Universitas Terbuka kan berkorespondensi ya, kuliahnya. Iya, tapi juga ada kelasnya ya, 1 minggu sekali gitu. Jadi mereka tidak mau pikun itu salah satunya. Iya, salah satu kan belajar terus. Kamu ini belajar kan pakai tutorial ya. Nah, itu salah satunya saya menyiapkan gitu. Misalkan ini mata pelajaran apa gitu ya. Nanti saya membuat resumenya gitu. Nah, ibu yang belajar gitu, belajar sama ibu. Jadi hal-hal yang seperti itu. Terus kemudian buat buku bareng-bareng dengan tim biografi Ibu Aisyah. Kemudian buku Wahid Hasim waktu itu 100 tahun, satu abad Wahid Hasim ya kalau nggak salah, tahun 2012 atau 2011 ya, saya masuk lupa lah. Dalam tim penulis? Ya, saya masuk dalam tim yang ngurusin itu, termasuk kalau yang apa namanya benar-benar menjadi tim itu untuk pembuatan buku biografi Ibu Aisyah itu saya buat. Kalau untuk peringatan 1 abad Wahid Hasim itu saya hanya sub ya, karena membantu, karena panitianya sudah ada sendiri kerjasama dengan Kementerian Agama waktu itu, tapi saya hanya supporting untuk buku apa biografi singkat lah gitu, yang itu dibagikan kepada peserta, itu saya yang buat waktu itu. Mungkin kalau dengan Gus Dur, bagaimanapun juga, Gus Dur suka ke rumah atau berinteraksi dengan waktu itu kan beliau sudah pada saat saya dengan ibu itu sudah Gus Dur sudah wafat ya, nggak ada. Jadi saya hanya mendengar cerita lah, misalkan. Kalau cerita-ceritanya. Ya, Gus Dur masih, mereka itu kan berbeda partai ya. Iya. PKB. Ibu Golkar. Itu di Golkar gitu. Jadi kalau Gus Dur sempat ada impeachment. Iya, waktu itu salah satunya ibu itu peran batin juga itu, karena dia kan dari Golkar ya, beliau dari Golkar, dan Golkar kan salah satu yang mengimpeach ya waktu itu di sidang istimewa itu, salah satunya ibu itu
menyampaikan pandangan fraksi waktu itu, membacakan pandangan fraksi itu Oh, juga Ibu Aisyah yang Iya. membacakan. Jadi Memang nggak bisa apa digantikan namanya, anggota fraksi yang lain gitu? ya entah ya Ah. ininya apa gitu, tapi itu salah satu yang kemudian apa namanya menjadi perang batin beliau ya gitu. Tapi yang menarik sebenarnya mereka itu mungkin di permukaan tampak Iya, berseteru, apalagi saat itu ya. tapi sebenarnya secara di luar layar gitu ya, di balik layar itu mereka sangat akrab sekali gitu. Saya Ibu cerita kalau Gus Dur itu Secara suka, fisik juga mirip mereka. ya iya pastilah itu saudara sekandung gitu kan. Gus Dur sering santai di rumah beliau atau iya. menerima tamu di rumah Di beliau. saat berkonflik politik Golkar PKB Beliau atau masih presiden, Gus Dur Betul, Gus Dur presiden, itu presiden. masih sering ke rumah Ibu Aisyah gitu. Sekedar untuk makan siang misalkan gitu. Itu masih sering. Jadi Jadi yang urusan kita di pikir Senayan, ya urusan Senayan lah. politik gitu. Yang kita pikir di luar ini gimana gitu kakak adik kok begini. Tapi sebenarnya di dalam mereka baik-baik saja. Hubungan keluarga juga baik-baik saja. Jadi ya itulah hebatnya saya pikir keluarga-keluarga orang hebat ya, keluarga-keluarga pesohor gitu. Dan apa yang saya dapatkan hari ini nih saya pikir barokah saya pernah ada di keluarga Gus Dur. Saya tidak pernah berpikir apa yang saya dapat secara materi ketika bersama dengan beliau ya, tapi begitu banyak yang bisa saya pelajari, bagaimana memanage sebuah organisasi. Kalau cerita katanya malah kaget terima honor katanya. Iya, saya dapat honor gitu. Waktu itu saya masih ingat ya 2 juta honor saya tahun 2011 apa ya? Malah kaget. Iya, jadi padahal saya sudah masuk ke keluarga itu sudah syukur alhamdulillah gitu, nggak kepikir gitu, sama sekali nggak kepikir. Oh saya bisa ada di tengah-tengah keluarga Gus Dur gitu kan, walaupun tidak ketemu langsung dengan Gus Dur kalau beliau sudah wafat, tapi setidaknya kan berhubungan dengan orang-orang Gus Dur gitu ya, keluarga Gus Dur, iya berinteraksi secara langsung gitu dengan Gus Solah, Gus Umar dan lain sebagainya gitu kan, keluarga Gus Dur lah. Ya karena memang mereka kan juga sering acara-acara keluarga ya. Dan apa namanya yang juga dari sisi ininya yang sampai saat ini juga saya coba untuk terapkan, misalkan yang tadi kenapa saya ingin suasana kantor itu akrab gitu. Salah satunya dari beliau. Jadi saya staf gitu ya, stafnya Bu Aisyah gitu. Tapi saya tidak pernah pada konteks apa namanya ruang publik itu saya seperti staf. Disetaf-setafkan itu tidak. Misalkan saya bawain tas beliau enggak gitu. Saya makan ya bareng sama beliau di satu meja. Kemudian apa namanya ketika beliau ketemu dengan orang-orang penting gitu, ya beliau kenalkan gitu. Mengenalkan sayanya bukan oh ini staf saya, tidak. Ini kader muda NU. Kader NU. Kader NU. Beli kader betul berarti. Iya, jadi dengan apa namanya saya secara tidak langsung gitu belajar gitu ya. Beliau mengkader saya gitu, memberikan apa namanya pembelajaran bagaimana berinteraksi, bagaimana berhubungan dengan apa elit gitu ya, bernegosiasi, lobby politik. Tahan sebentar Pak Khoir. Pemirsa iNews, segmen ini kita mendengar cerita dari mata yang melihat langsung bagaimana keseharian keluarga yang mungkin sangat populer dan sangat terhormat di Indonesia, keluarga Gus Dur. Di segmen berikutnya masih kita akan gali lebih jauh dan pasti hal-hal yang mungkin banyak pemirsa belum tahu. Penasaran? Jangan kemana-mana, kami akan datang lagi tetap di Bincang Santai Ulun Lampung. Tapi pun Pak Khoir, jadi ini apa istilahnya ngenger mengabdi berarti NU ya? Ya, ya. Tadi sempat kita di luar tanya NU apa sih gitu, si udut tadi katanya. Ya. Jadi NU apa pondasi penting lah ya buat Pak Khoir sebagai apapun sekarang. Ya sebagai apapun hari ini ya gitu. Jadi kita kan belajar tidak ini ya. Saya ada hari ini bukan diberi gitu, tapi dari proses perjuangan yang juga cukup nggak terlalu lelah. Sebenarnya saya masih sangat muda ya, sudah ada di posisi yang strategis, instan, ya, tapi dia instan gitu loh. Jadi saya ingin mengatakan bahwa anak muda itu bisa sukses, dan sukses itu tidak diberi loh, harus diraih, harus diperjuangkan gitu. Gimana memperjuangkan? Ya harus membangun mimpi harus diwujudkan. Salah satunya misalkan saya yang tadi saya ceritakan,
saya ada di lingkungan keluarga Gus Dur. Ibu Aisyah mengkader saya, memberikan pembelajaran yang itu tidak secara langsung dia bilang kamu harus begini, tidak. Tapi dengan apa yang beliau lakukan, teladanan yang beliau berikan itu yang kemudian saya pelajari gitu. Yang tadi bagaimana memanage organisasi, bagaimana melakukan lobby-lobby politik, bagaimana bersikap. Jadi perempuan itu saya mengatakan saya perempuan ini bukan keterpurukan gitu ya, tapi saya justru bonus sebagai jenis kelamin saya perempuan ini justru bonus bukan menjadi kekurangan tapi justru menjadi bonus. Dengan saya perempuan saya bisa banyak melakukan hal-hal yang bisa jadi ketika itu dilakukan oleh laki-laki itu tidak bisa selesai tidak cepat seoptimal gitu. Nah gitu bisa misalkan pada aspek penegakan hukum gitu ya, hukum pemilu pelanggaran gitu. Kita kan kalau pemilu itu kan sangat rentan ya, karena dan biasanya berhadapan dengan berhadapan langsung dengan masa-masa beringas. Betul. Jadi pernah misalkan pada saat pileg yang lalu ya, Kabupaten Tanggamus itu kantor Panwas sudah dikepung oleh ratusan orang gitu, dan begitu saya ada yang bawa senjata, bawa alkohol dan sebagainya. Tapi begitu saya turun karena mungkin saya perempuan gitu, saya selalu sampaikannya begitu untuk support buat perempuan-perempuan Indonesia ya gitu. Karena saya perempuan kemudian itu bisa diterima gitu. Tidak beringas gitu loh. Kemudian saya sampaikan, saya minta waktu, saya akan pelajari, nanti saya akan sampaikan. Dan mereka menunggu gitu. Begitu saya selesai pelajari, saya sampaikan hasilnya, saya rekam ke KPU, selesai bubar, pasukan bubar gitu. Jadi kalau pejabatnya datang laki-laki, bisa jadi kan gitu defensif kan. Ya malah kontra ya. Nah betul, jadi sedapat mungkin apa yang kita miliki hari ini gitu, status sebagai perempuan itu jangan jadi kendala untuk kita bisa maju gitu, tapi justru itu menjadi bonus gitu. Seringkali bonus-bonus ini tidak disadari oleh perempuan yang kemudian aku nggak bisa, aku nggak mampu gitu. Nah, yang itu yang tidak boleh gitu. Menurut saya ini harus didobrak, dan yang bisa mendobrak ya perempuan, bukan orang lain gitu, tapi kita sendiri yang bisa mendobrak. Gitu. Nah, ini perempuan, ini pasangan hidup sekarang NU juga nih? Iya. Dapatnya di NU. Dapatnya di NU juga. Jadi gini, kalau orang tua saya itu kan masih cukup kolot ya. Jadi kalau misalkan saya mengenalkan jangan diganti gitu, cukup kolot dengan cukup NU ya. Jadi ketika saya mengenalkan gitu, yang ditanya bukan agamanya. Oh iya. Dia NU bukan gitu. Benar, ditanya seperti itu. Jadi yang ditanya itu NU bukan gitu. Jadi itu semacam sudah menjadi prasyarat yang secara tidak formal kemudian disampaikan gitu. Jadi dan alhamdulillah kebetulan saya juga ketemu dengan orang NU yang saya tipe cewek yang juga tidak feminim banget ya, tidak anggun gitu. Saya cenderung agak tomboy gitu, tapi juga agak agak tomboy. Jadi saya juga suka laki-laki itu yang tidak alim gitu ya. Maksudnya tidak performnya itu tidak alim gitu. tapi dia nadien gitu loh. Nah, alhamdulillah saya ketemu dengan yang begini. Jadi NU Protestan lah ya. Enggak dong gitu. Jadi otaknya ada gitu. Penampilannya oke gitu. Kemudian bisa ngimbangin. Ngimbangin si tomboy dan aktivis dia tadi. nadien gitu. Sehingga tidak terlalu sulit, karena kan saya punya aktivitas yang seabrek ya. Kalau kemudian saya tidak mendapatkan pasangan hidup yang bisa mengerti kan juga kebetulan juga sebenarnya saya ini kan incest ya kalau bahasanya mana. Saya menikah dengan sesama penyelenggara. Jadi akhirnya harus berkorban salah satu, dan saya berterima kasih sekali beliau mau mengikhlaskan diri untuk. Jadi ketika menikah, Mas sedang di Bawas KPU. KPU ya? Iya. KPU. Jadi anggota KPU Lampung Barat, dan sebelum menikah mengundurkan diri. Jadi itu yang saya tidak semua laki-laki lah punya kelegaan gitu ya untuk dia memilih mengalah gitu. Karena memang juga begini, saya kan
apa namanya menjadi ketua lembaga yang itu bukan lembaga ecek-ecek ya gitu. Dan momentumnya sedang betul, dan apa namanya sibuk-sibuknya ya. Ada amanah yang harus saya selesaikan, saya harus bertanggung jawab satu provinsi gitu ya. Jadi manfaatnya akan lebih banyak ketika saya yang masih stay yang saya masih tetap di Bawaslu gitu ya. Bukan berarti kemudian saya mengkerdilkan atau apa menganggap rendah apa suami saya, bukan, tetapi bahwa beliau bisa beraktivitas nanti di Bandar Lampung daripada saya yang ke sana gitu kan. Intinya dalam pemberian kesempatan. Iya gitu. Jadi apa namanya bisa saling support lah, namanya pasangan hidup lah ya kan. Jadi beliau punya kelegoan hati untuk menerima saya dengan segala aktivitas abrek saya gitu. Dan juga saya tetap menghormati beliau sebagai suami saya. Saya masak untuk beliau, saya menyiapkan pakaian dan sebagainya tetap saya lakukan. Media di Lampung sempat nulis cinta lokasi ya? Iya, betul. Jadi mengistilahkannya cinta lokasi. Jadi saya sempat protes waktu itu karena yang wawancara juga wartawan politik. Saya bilang, ini kenapa jadi apa infotainment sekarang? Tidak, jadi dilihat dari sisi apa namanya sense of ininya ya, sosial ininya aja. Karena apa bisa dibilang public figure lah gitu ya. Jadi Forkompimda kalau lagi pilkada. Kalau lagi pilkada. Di jajaran kalau lagi pilkada. Setelah pilkada juga enggak. Kalau lagi pilkada. Jadi apa namanya? Sama-sama melaksanakan apa tugas kami ya gitu. Dia meninggalkan pekerjaannya di KPU karena memang aturannya mengatur seperti itu, tetapi juga tidak apa namanya berhenti dari aktivitas sosialnya gitu. Jadi tetap melakukan aktivitas sosial karena kebetulan dia juga ketua GP Ansor Lampung Barat ya, jadi tetap NU lagi jadi tetap beraktivitas. Waktu kuliah pasti PMI. Iya. Saya PMI, saya dibesarkan di PMI, sepaket ini. Iya. Memang begitulah, dari PMI NU gitu ya. Begini jadinya. Dan misalnya kalau masuk partai nanti kita bisa prediksi lah ke partai apa. Enggak juga. Ya? Enggak juga, belum tentu. Masih banyak ruang-ruang. Karena saya juga belum tertarik untuk di partai politik ya. Lebih pada apa namanya? Ya saya memilih jadi penyelenggara pemilu. Biasanya kalau mantan-mantan kepala lembaga seperti ini alumnusnya jadi politisi kan? Ya bisa jadi, tapi tidak selalu kan, belum tentu. Tahan sebentar Pak Khoir. Pemirsa, di segmen ketiga kita mendengar cerita yang mungkin sedikit lebih personal, cerita yang tidak semua orang tahu. Di segmen berikutnya masih kita akan gali lebih jauh bagaimana Fathiatul Khoir ya menjalani kontribusinya untuk masyarakat Lampung sebagai tokoh yang inspiratif. Jangan kemana-mana, tetap di Tabipun. Tabipun. Jadi Mbak Khoir ini ketua Bawaslu ya sekarang ya. Bawaslu, kalau dulu Panwas. Nah ini mungkin masyarakat perlu tahu nih bedanya Panwas dengan Bawas ini apa ya? Iya, kalau sederhananya ya, Panwas itu panitia pengawas pemilu. Jadi dia ad hoc. Tapi kalau dibentuk hanya pada saat tahapan pilkada. Setelah dan pemilu, sebelumnya tidak ada. Selesai. Nah, kalau Bawaslu itu badan pengawas pemilu. Jadi dia tetap lembaga permanen. Jadi periodenya 5 tahun. Kami misalkan, ini kan periode pertama ya, Bawaslu pertama. Dari 2012 sampai dengan 2017. Jadi nanti 2017, September 2017 itu kami sudah selesai masa tugasnya. Itu tepat tahapan pilgub berlangsung. Semoga Mbak Khoir daftar lagi ya. Ya, mudah-mudahan ikut seleksi lagi dan lolos. Ini masih bisa terus mengawal proses demokrasi. Nah, ini ketika jadi ketua lembaga yang cukup seksi atau cukup jadi sorotan terutama ketika pilgub, pileg, dan mungkin ada pengalaman-pengalaman yang berkesan gitu atau selain tadi dikurung kantor. Iya gini. Penyelenggara pemilu itu kan rawan suap ya.
rawan sekali untuk apa namanya diintervensi, karena bagaimanapun baik secara halus maupun ya, secara kasar. bagaimanapun juga karena kita penyelenggara gitu, yang apa namanya bertanggung jawab melaksanakan Dan berinteraksi pengawasan. dengan orang-orang Dan yang berinteraksi ambisius. dengan peserta pemilu yang menghalalkan Berambisi kuat. segala cara kan untuk menang, dan tidak mudah untuk itu. Tapi karena apa namanya, saya secara pribadi gitu ya, tadi saya menyadari saya masih muda, saya perempuan, saya tidak ingin karir saya yang saya bangun ini kemudian rusak gitu, tercederai karena soal-soal yang seperti itu. Apa yang kita dapat ya secara normal saja gitu dari honor, itu saya pikir sudah sangat cukup untuk kita bisa hidup lebih dari cukup dibanding Apalagi gotong royong dengan NU yang satunya tadi. kira-kira gitu. Jadi support kan. Jadi gajinya kecil, gajahnya gede gitu. Misalnya ada istilah-istilah yang begitu. Gajah-gajah itu kalau kita bisa melawan gitu ya, saya pikir integritas penyelenggara itu menjadi modal untuk, Walaupun gajah itu walaupun gajah. Lo bayangin, saya ya, kami ya, Bawaslu Lampung itu pada saat pileg yang lalu ngelawan gajah-gajah. ya. Kita mesti bongkar surat suara C1 ya, untuk Kabupaten Lampung Barat itu untuk DPR RI. Arum siapa namanya? Arum lah ya, dari Golkar dengan Lampung Selatan. enggak, Lampung Barat Dwi aja. Arum, Yang dapil Lampung Barat yang Golkar, ya? terjadi Anaknya manipulasi. Pak Azlir. Kemudian dengan Reza Palevi ya. Reza Palevi. Ada apa kanibalisasi suara waktu itu, jadi Anaknya Ibu Safaria. ya Dua patron politik betul, terkuat di Lampung bayangkan waktu itu. gitu kan. Kemudian apa namanya yang satu lagi Demokrat, Marwan Ciahsan dengan Afan. Afan pada saat itu Ya, orang dianggap dekatnya sebagai salah satu tokoh kuat di Demokrat ya. dan orang dekatnya gubernur terpilih waktu itu Iya. kan. Jadi apa namanya, Marwan dianggap berseberangan juga. betul. Kalau tidak salah ya. Iya, bukan garisnya lah waktu itu secara kan, politik. saat itu. Jadi tidak mudah sebenarnya bagi kami, tapi Dan karena itu masukan atau inputan intervensi iya, sangat kuat. sangat kuat. Dan apa namanya, belum lagi di forum rekap, di pleno rekapitulasi, itu kita tidak bertempur dengan siapa-siapa, bertempur dengan partai sendiri, karena saksi partai tidak mau membukanya waktu itu. Karena gini, partai-partai ini kan di elit ketemu nih. Iya. Kalau membuka celah untuk membuka PDIP waktu itu untuk DPR provinsi, Bang Deddy Aprijal itu juga kan terjadi ini juga, itu lawannya kan Kontroversi soal suara. mantan wakil bupati atau tuang bawang Ya. kan, kita tahu juga siapa ininya kan, juga melakukan intervensi juga. Jadi kalau ada celah membuka PDIP, maka ada celah untuk membuka Golkar, membuka Demokrat. Maka partai-partai ini kan bersatu nih, pokoknya nggak boleh buka kan gitu. Elit-elit partainya loh. Akhirnya saksi-saksi yang ada di ruang pleno waktu itu nggak berani bicara, karena mereka kan mandat partai, mereka tidak berani. Satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah Bawaslu, karena yang di pleno yang bisa bersuara itu Bawaslu saksi, yang bisa menyampaikan keberatan itu hanya itu. Jadi akhirnya Bawaslu yang mengambil peran itu, karena memang kita punya tugas untuk itu kan. Kalau boleh bocorin, waktu itu dapat apa? Intimidasi atau malah Ada tawaran ya gitu. Ditawari ada. Cuman kan gini, yang tadi saya bilang, saya masih muda, saya masih panjang. Apa iya kemudian ketika apa namanya saya menerima gitu ya, kemudian saya akan hidup nyaman gitu kan? Apa nggak saya diliputi mengambil jalan rasa, yang lebih ya mudah. diliputi rasa yang bersalah setiap saatnya, pasti tidak nyaman hidup saya, dan saya memilih mengambil jalan yang sesuai dengan ketentuan, karena saya masih berpikir panjang, saya masih ingin berkarir panjang, dan apa namanya, masyarakat Lampung itu harus percaya ini yang apa namanya kita bangun ya, karena tidak mudah membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu. Kita tidak ingin Bawaslu dianggap sebagai lembaga yang kemudian menjadi stempel. Iya. Jadi kita Kelas 2-nya KPU. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita punya kewenangan, dan kita punya
apa namanya rekomendasi, kita punya hak gitu untuk melakukan punya kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran, dan itu kita lakukan. Dan kalau diketahui misalkan pada saat pileg, Bawaslu itu seperti pasar waktu selesai pemungutan suara, kita itu membuka kepada semua caleg-caleg yang tidak punya akses dengan partainya untuk memfotokopi calinan C1, yang kemudian itu membantu kami untuk membuka ya, karena kan berapa personil Bawaslu, berapa personil pengawas pemilu. Biasanya juga caleg-caleg juga punya tim. Iya, ya? Sehingga kemudian kita membuka ruang, silahkan yang mau fotokopi, tapi tidak dibawa keluar. Jadi mereka yang mau fotokopi bawa mesin fotokopi ke kantor Bawaslu. Jadi kita siapkan C1, kita awasi, staf ada yang mengawasi, mereka mau fotokopi di situ. Kemudian mereka membantu kan melakukan cross check. Nah, itu yang kemudian verifikasi. Jadi kita kan tinggal di sini, di sini, di sini. Jadi kita tinggal buka gitu tanpa kemudian memakan waktu yang lama. Jadi ke depan juga kita akan tetap lakukan itu, sehingga caleg-caleg yang tidak punya akses gitu ya di internal partai kan nomor sepatu yang kemudian tidak dapat restu gitu kan, itu bisa bersinergi dengan kita karena kita membuka kesempatan itu. Nah, itu kalau pendekatannya lewat tawaran. Kalau intimidasi? Saya sih tidak ya, secara langsung tidak ada intimidasi langsung ke saya. Belum ada. Hanya memang karena Polda waktu itu menyiapkan pengawal ya, jadi kalau saya turun pasti ada yang mengawal gitu. Waskat. Ada waskat untuk khusus ketua Bawaslu. Ada yang mendampingi gitu, ada yang mengawal. Jadi secara fisik tidak pernah ada intimidasi, ini tidak pernah. Kalau tawaran gitu, ini gimana gitu, ada tawaran. Dan kalau saya berani katakan di sini, kalau sampai ada yang pernah mengatakan memberi gitu bahwa ya, Fatikatul Khairah menerima gitu. Berarti ada agen yang menerima, tapi bukan saya yang menerima. Gitu. Saya berani katakan ini berani jamin di publik ya. Berani jamin saya tidak menerima kami ya tidak menerima tawaran-tawaran yang itu mencederai integritas kita, karena bagi saya gitu mengawal proses demokrasi di Lampung ini yang notabene-nya dianggap sebagai zona merah oleh Bawaslu RI pada waktu itu kita kembalikan gitu. Kita ingin memberikan kepercayaan bahwa dengan penyelenggara pemilu kita buktikan loh untuk Pilpres kita nyaris tidak ada pelanggaran. Kemudian pilkada serentak tahap 1 juga tidak ada satupun kasus yang itu berkaitan dengan manipulasi suara. Artinya penyelenggara pemilu baik KPU maupun pengawas pemilu terus melakukan pembenahan, karena pengalaman pileg ya, banyak PPK yang dipenjara, ada yang panwas KPU Kabupaten Lampung Barat tuh 5-5-nya kan keangkut, kemudian tahan sebentar Mbak Khoir, sangat menarik kalau sudah bicara politik. Pemirsa, secara terbuka seorang Fatikatul Khairiyah menyatakan apabila selama menjalankan tugasnya selaku ketua Bawaslu dan seluruh lembaga Bawaslu ada yang mengklaim pernah memberi apa-apa, itu tidak pernah ada. Dan itu pernyataan secara terbuka, sebuah spirit yang sangat positif bagi penyelenggaraan apapun di bangsa ini sekarang yang katanya krisis sekian banyak. Di segmen berikutnya masih kita akan gali lebih jauh, kita akan cari lagi sisi lain seorang Mbak Khoir yang sangat menarik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tabipun. Tabipun. Nah tadi Mbak Khoir, dan biasanya yang paling akan sering ditanyakan publik atau siapapun kepada Mbak Khoir, perempuan, ketua Bawaslu perempuan. Ini jangan-jangan nanti ketika berkomunikasi hanya politikus perempuan yang punya full akses kepada. Enggak juga, enggak. Semuanya buktinya kasus-kasus yang ditangani juga tidak melulu perempuan. Kalau komposisi antara perempuan, politikus perempuan dengan ini? Enggak. Ini saya tetap ini ya, karena begini, begitu saya sudah terpilih sebagai Bawaslu, gitu kan, saya sudah milik orang banyak nih. Saya meskipun saya dari NU, tapi saya sudah milik semua orang. Jadi jangan kemudian saya melakukan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Itu juga tidak sesuai dengan azas penyelenggara pemilu. Maka
Saya selalu tanamkan ke diri saya ini milik semua orang, milik semua golongan, milik semua partai. Jadi menjalankan tugas ya, untuk semua. jadi jangan sampai kemudian saya hanya membuka akses terhadap orang-orang yang kenal dengan saya, sahabat-sahabat saya misalkan, keluarga besar NU misalkan, tidak, tapi saya harus terbuka kepada semuanya. Saya harus berkomunikasi dengan semuanya. Semua orang harus merasa bahwa saya milik semuanya, gitu. Semua partai harus merasa bisa melakukan komunikasi dengan saya. Jangan sampai mereka merasa, wah itu orangnya ini, gitu. Oh itu orangnya ini. Nah itu yang kemudian kita jaga ya, saya jaga untuk agar tidak seperti itu, bahwa sebagai penyelenggara ya kita harus menjalankan tugas kita. Poinnya adalah integritas. Pokoknya apapun itu, ketika integritas kita bisa kita pegang gitu ya, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya yakin itu. Dan integritas itu berangkat dari hati ya, berangkat dari dalam gitu. Bukan sesuatu yang diciptakan, tapi itu diperjuangkan yang harus kesadaran gitu, harus kesadaran diri yang memang kita menyadari bahwa ini kita mungkin sangat impossible atau terlalu wah kita bilang mau merubah dunia gitu, mau memperbaiki demokrasi di Lampung dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita memulai itu dari diri kita gitu, ketika kita melaksanakan tugas kita, peran kita masing-masing dengan baik, itu sudah bagian dari kontribusi terhadap perbaikan sistem demokrasi di Lampung. Saya pikir itu yang harus selalu kita tanamkan ya. Dan soal perempuan, kalau misalnya ada yang menyebut jadi anggota Bawaslu karena kuota misalnya? Enggak, saya bisa dikonfirmasi kepada tim seleksi Bawaslu Provinsi Lampung pada saat itu. Karena memang saya perempuan iya gitu. Tapi bahwa dalam proses penilaian di setiap tahapannya kan ada seleksi administrasi, tes tertulis, psikotes, kesehatan, wawancara sampai dengan fit and proper test. Saya tidak berada pada ranking yang tidak seharusnya. Maksudnya saya selalu ada pada posisi yang memang misalkan untuk masuk 12 besar saya memang ada di 12 besar. Untuk masuk di 6 besar saya memang ada di 6 besar. Bukan saya ada di 7 kemudian karena perempuan saya dinaikkan menjadi 6, bukan. Karena memang saya sesuai dengan perolehan saya sesuai dengan nilai pada saat masih setiap tahapan itu dijalankan. Sehingga sampai terpilih. Sampai kemudian terpilih. Ditetapkan jadi ketua. Betul. Jadi kuota perempuan itu ya saya sepakat ya dengan afirmasi gitu. Tetapi bahwa tidak juga kemudian kuota itu menghalalkan semuanya ya. Misalkan dia tidak punya kompetensi tapi karena kuota perempuan kemudian harus diakomodir, tidak juga. Jadi tetap mempertimbangkan pada aspek kompetensi personal masing-masing perempuannya. Jadi perempuan ya harus bisa membekali diri dengan kemampuan ya, bisa mengaktualisasikan. Jadi kuota sepakat? Iya, sepakat. 30%? Iya, afirmasi itu. Soal matematisnya 30%, 20%, 70%. Harus lebih, misalnya nggak masalah kan? Nggak masalah lebih, tapi bahwa memang butuh afirmasi. Masih butuh. Perempuan Indonesia hari ini masih butuh afirmasi, maka masih butuh kuota perempuan. Tapi kuota itu nggak bisa diminta gitu, maksudnya gini, jangan kita karena ada kuota 30% kemudian kita tidak belajar gitu, kita tidak membekali diri gitu. Ya kita tetap harus membekali diri, kita harus menunjukkan bahwa perempuan itu mampu, perempuan bisa, dan itu bisa kita buktikan hari ini. Banyak sekali perempuan-perempuan Lampung yang hebat. Ketua DPRD Metro Lampung, ketua DPRD Tulang Bawang perempuan, ketua Bupati Lampung Timur perempuan, wakil Bupati Pesisir Barat perempuan. Banyaklah yang perempuan-perempuan hebat di Lampung. Ketua Bawaslu perempuan, ya kan? Jadi dan itu memang masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan. Head start buat perempuan. Startnya berbeda, laki-laki dan perempuan berbeda start. Boleh nyolong start. Bukan nyolong sih, jadi gini, misalkan gini, kalau saya mengibaratkan ya, kesetaraan itu bukan melulu harus sama, laki-laki nyangkul, perempuan harus nyangkul, enggak juga. Tetapi bahwa setar laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki sudah punya akses yang luar biasa, perempuan ini baru didorong aksesnya. Kalau kemudian ini tidak diberi afirmasi, maka ya akan ketinggalan. Ada kemungkinan tidak diberi ruang sama sekali. Nah iya, Oke, penting. Pembicaraan yang sangat bernas, sangat berisi, dan sangat
kadang-kadang juga agak sensitif. Terima kasih Mbak Khoir atas sore yang sedemikian inspiratif. Terima kasih. Dan tentunya ada yang perlu disampaikan untuk pemirsa iNews di rumah sebagai closing statement mungkin. Silahkan Mbak. Iya, saya ingin menyampaikan begini. Semua orang, baik itu perempuan laki-laki, punya kesempatan untuk bisa maju, punya kesempatan untuk menjadi orang hebat, punya kesempatan untuk menjadi orang penting. Saya bukan dari keluarga yang berada, saya keluarga kampung, anak orang desa, anak pedagang biasa yang kemudian berjuang untuk bisa ada pada posisi hari ini. Jadi, untuk generasi muda, ayo kita sama-sama membekali diri sehingga bisa berkontribusi kepada daerah kita. Apapun yang menjadi pilihan, maksimalkan itu, lakukan hal-hal yang luar biasa, maka hasilnya juga akan luar biasa. Terima kasih Mbak Fatikatul Khoiriyah, Ketua Bawaslu Lampung. Dan semoga di periode berikutnya masih bisa memberi kontribusi yang sama positifnya dengan yang disampaikan hari ini. Pemirsa iNews di rumah, hari ini kita kedatangan tokoh yang fenomenal, ulun Lampung yang inspiratif, tokoh perempuan yang menggambarkan dari kisah yang disampaikannya hari ini bahwa setiap apa yang dicapainya, setiap apa yang diinginkannya, setiap apa yang kemudian dicita-citakannya bisa menjadi inspirasi bagi semua orang. Terima kasih atas bergabungnya hari ini pemirsa dengan Bincang Santai Ulun Lampung. Kita akan hadir di episode berikutnya dengan tokoh-tokoh yang tidak kalah inspiratif. Terima kasih, saya Bung Dolop undur diri. Bincang Santai Ulun Lampung akan kembali di episode berikutnya. Tapi pun